Sahabat Celoteh Iman yang terkasih dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan berbincang bersama tentang ajaran iman Katolik, yaitu bahwa Kristus penebus manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, pertama marilah kita melihat bahwa kurban Kristus ini sungguh menjadi titik penting akan keselamatan kita di dalam kasih Tuhan. Oleh para pengikutnya, Kristus dipandang sebagai imam besar yang jauh lebih unggul daripada para imam besar pada perjanjian lama, di mana mereka setiap tahun mempersembahkan darah binatang untuk mendamaikan umat dengan Allah. Darah binatang yang dicurahkan itu membuat orang Israel, termasuk imam besar sendiri, terbebas dari segala kenajisan. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, saudara-saudariku, kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah kematian manusia biasa dan tidak terjadi secara kebetulan. Kematiannya membawa dampak bagi keselamatan manusia. Karena di kayu salib, Kristus bertindak sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk menghapus dosa-dosa manusia. Hanya satu kali Kristus menyampaikan persembahan kepada Allah, dan yang dipersembahkan bukanlah darah binatang, melainkan dirinya sendiri. Surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 13 sampai 14, 25 sampai dengan 28. Lalu dalam kurban pendamaian ini, darah binatang, entah kambing entah domba, menguduskan umat dari segala kenajisan yang dilakukan oleh imam-imam besar perjanjian lama. Berkat darah binatang itu mereka disucikan sehingga mereka layak menghadap Allah dalam ibadah. Kalau darah binatang saja dapat membersihkan manusia dari kenajisan, apalagi darah Kristus. Darah Kristus mempunyai dampak yang luar biasa hebat, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan oleh darah binatang kurban, seperti binatang yang dikurbankan sebagai kurban penghapus dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah kematian Kristus di kayu salib menghapuskan dosa manusia, dan darahnya menyucikan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Celoteh Iman yang berbahagia, kita yang percaya kepada Kristus mengakui bahwa kita telah berdosa. Namun di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan karunia-Nya. Efesus bab 1 ayat 7. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu tidak berarti bahwa Dia menganggap dosa-dosa kita itu tidak ada, tetapi Ia membebaskan kita dari hukuman, membebaskan yang seharusnya kita tanggung. Kita perlu mengingat kembali bahwa upah dosa adalah maut.
kematian. Orang yang telah dikuasai oleh dosa itu tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Kurban Kristus di kayu salib telah mendatangkan pengampunan dan membebaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita tanggung. Itulah perutusan Yesus, pengorbanannya di kayu salib. Karena itu Allah memandang kita layak untuk tinggal bersama Dia dalam kehidupan kekal. Inilah Kristus Tuhan kita, penebus manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak membiarkan kami dikuasai oleh dosa-dosa kami dan terpisah daripadamu. Sebaliknya Engkau merindukan kami dan menghendaki agar kami hidup mulia bersama denganmu di dalam surga yang abadi. Terdorong oleh kerahimannya, Engkau telah mengutus putramu untuk menyelamatkan kami dari kekuasaan dosa dan membawa kami ke dalam kehidupan kekal. Ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk menghapus dosa-dosa kami. Dengan demikian kami pun Kau pandang layak untuk menerima keselamatan yang abadi dan tinggal bersamamu di rumah-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.